A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Sehat semua Satid ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nyantai wae ya. Di pagi hari ini ikhwah semuanya, ana dan teman-teman ini kawan-kawan Sudan. Ada Ustadz Khairur, ada Ustadz Wawan, Ustadz Salman, Ustadz Handika, Ustadz Hilmi. Kita semua sedang mengikuti daurah fikih Syafi'i Alfiyah Az-Zubat bersama guru kita yaitu Syekh Dr. Labib Najib Hafidhahullah. Jadi di pagi hari ini kita ingin ngobrol dengan teman-teman kami, teman-teman saya, ingin bertanya. Ini teman kami ini sudah ada yang doktor, sudah ada yang punya santri dari Magetan saja, dari Magetan. Ini niatnya bukan pamer santri ya. Ada yang dari Salatiga, ada dari Wonosobo. Sudah pada ngajar, sudah pada punya santri, tapi masih mengikuti daurah, masih belajar, ya kan? Ini kami ingin mengambil motivasi, mengambil inspirasi. Kok masih ngaji ya? Padahal sudah ngajar ngaji. Mudeng lah, ya kan? Mudeng Ustadz ya. Jadi itu. Jadi sudah punya santri, sudah ngajar kitab, tapi kok masih mau ngaji, masih mau datang ngaji. Ya kita ingin mendengarkan satu persatu dari para asatid pada pagi hari ini. Ya kebetulan kami ini dulu pernah belajar bareng di Sudan, sehingga ya sudah sedikit banyak saling mengenal satu sama lain. Agar majelis ini barokah, akan kami buka ya dengan satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Shad ayat 76. Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya setan itu dia sombong. Dia mengatakan saya lebih baik daripada Sayyidina Adam. Kenapa? Karena saya diciptakan dari api dan Sayyidina Adam diciptakan dari tanah. Setan meyakini bahwasanya al-fadhil la yajuzu aulayam bagi an yastafida minal mafdul. Setan meyakini bahwasanya orang yang lebih baik, orang yang posisinya lebih tinggi, itu tidak pantas mengambil faedah dari orang yang kedudukannya lebih rendah. Jadi sebelum saya meminta inspirasi dari para asatid ya, dan mungkin juga inspirasinya nanti bisa dikorelasikan dengan ayat ini biar menjadi Qur'ani, ya kan? Saya sendiri meyakini ya, kenapa kok kita itu harus selalu belajar? Karena kalau kita ngajar terus, itu mungkin bisa jadi kita itu merasa selalu fadil terus, merasa selalu tinggi terus, selalu posisinya itu di atas terus, sehingga lama-lama malah bisa menjadi penyakit hati, yaitu sombong seperti penyakitnya setan. Maka kalau bagi saya pribadi, belajar itu harus selalu dilakukan walaupun kita itu pengajar, untuk menetralisir hati kita dari penyakit ta'ajub, ujub, takabur ataupun sombong. Ya itu mungkin yang inspirasi yang bisa saya ambil ya, kenapa masih belajar dan dari ayat Al-Quran tadi. Selanjutnya kami memohon kesediaan para asatid untuk memberikan motivasinya, bisa based on ayat ini ataupun ayat-ayat ataupun hadis yang lain. Kita mulai dengan yang paling tua ya, Ustadz Marzukin. Yang paling tua ya. Sambil ngemil boleh ya? Boleh. Iya, sambil ngemil Ustadz. Maaf. Kok jadi kayak serius? Ayo monggo sambil ngemil ya. Sambil ngemil, sambil didahar, silakan. Fadhol Ustadz. Apa ini Ustadz? Loh, tadi kok masih belajar? Antum tuh udah doktor. Ya, sudah di Sudan itu kalau daripada kita paling lama. Terus juga antum sudah menulis sahabat. Kemarin kita sempat ngobrol ya, gurunya tuh sampai berapa ratus gitu. Kan banyak, kan nggak perlu belajar. Kok mau-maunya belajar gitu loh. Nah itu motivasinya apa Ustaz? Ya,
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi awal yang menjadi tolak ukur saya adalah para masyayikh kita di Sudan sendiri. Mereka menerapkan ilmunya itu seperti itu. Salah satunya seperti yang kita tahu bersama Dr. Syekh Muhammad Muhyiddin Hafidhullah. Beliau gelarnya sudah doktor pertama, ya. Lalu kedua beliau dosen. Yang ketiga beliau juga ulama, mengaji ke ulama-ulama kibar. Dan nggak diragukan lagi ilmunya itu udah mantep, udah mapan, udah mungkin. Beliau juga udah alim insya Allah. Tapi walaupun seperti itu, beliau ketika menemukan seseorang ulama yang ilmunya perlu diambil, itu beliau tetap pergi sejauh mungkin, walaupun itu jauh, walaupun itu butuh banyak biaya, usaha, ke rumah gurunya untuk mengaji dan mengambil ilmu dari beliau. Ini kalau sekedar teori mungkin ya banyak kita temukan di kitab-kitab. Tapi ini tatbik atau penerapan amaliyah dari guru-guru kita. Bagaimana kita itu setinggi apapun, kalau kita itu bodoh di bidang itu, ngaji. Itu nggak ada halangan doktor atau derajatnya gimana. Dan itu yang kita lihat seperti itu. Bahkan beliau sampai dikatakan khatam ratusan kitab ya, sama dari satu syekh padahal. Iya, dari satu syekh. Itu yang menjadi motivasi saya pribadi, bahwasanya gelar itu ya cuma tambahan di depan nama aja atau di belakang nama. Tapi sejatinya banyak ilmu yang kita tidak paham. Karena yang namanya gelar ini dia cuma di satu bidang. Di bidang lain mungkin kita jahil foko jahil ya. Awam ya. Awam jidan foko jidan ya. Jadi jangan serta merta kalau dokter berarti pinter di segala hal. Tidak kata salah kaprah. Pasti juga ada titik-titik di mana kita itu sangat bodoh sehingga kita sangat butuh untuk mendatangi ulama, mengambil ilmu dari beliau. Mungkin seperti aja, Ustaz. Belum, Ustaz. Terakhir. Ya. Dari ayat ana khairun minhu, ini apa inspirasi yang antum ambil terkait dengan talabul ilmi itu? Dari sejak lama, dari awal di Sudan sendiri, kita lihat dari masyayikh sendiri, itu tidak ada dari mereka itu yang membanggakan diri di atas guru yang lain. Oh, luar biasa. Tidak pernah kita temukan ada salah satu guru menganggap beliau itu lebih alim daripada yang satu. Mengunggulkan gitu ya? Iya, nggak pernah. Bahkan di hal yang ilmunya itu mungkin lebih tinggi, beliau masih sempat untuk datang di daurahnya, walaupun dengan usia yang sudah senja, duduk di atas kursi, ya istilahnya untuk memberikan motivasi kepada muridnya, bahwasanya walaupun kalian misalnya bisa selevel saya, yang udah syekh kabir, udah sepuh, udah ini, tapi jangan sampai membanggakan diri di atas orang lain gitu. Masih datang ke daurah walaupun usia jauh lebih tua. Dan itu benar-benar kita lihat secara praktek ya. Bukan teori di kitab, bukan hafalan, bukan cuma di papan tulis, tapi ini beneran kita lihat, duduk bersama kita. Padahal itu darasnya daras yang sangat simpel ya, mutun ya, di daurah mutun. Dan masya Allah ini yang menjadi apa yang kita bisa ambil dari ayat tersebut. Ya, syukuran afwan. Ingat nggak di Sudan itu ada Syekh Ahmad itu datang di majelis Syekh Amin Al-Hajj baca Bulughul Maram. Betul. Padahal di pagi hari beliau ngajar Sahih Bukhari. Iya. Ya kan? Sahih Bukhari kan 7.000, Bulughul Maram 1.000 sekian. Iya. Tapi karena ingin ngambil fikih, beliau tidak mengunggulkan dirinya, ya kan? Dan saya ingat juga kisah ya, Syekh Muhyiddin itu kan guru di fikih di Kuliatus Syariah wa Qanun. Syekh Muhammad Amin Ismail
pakar tafsir Sudan itu datangi beliau untuk istifsar di masalah fikih. Padahal beliau Rois Kisem. Seperti itu. Masya Allah Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya ya, kita random saja. Jadi teman-teman semua yang hadir ini, kita juga ada Ustadz Hilmi dan Handika. Ustadz Hilmi dan Ustadz Handika itu dari Wonosobo, Ustaz. Pondoknya udah berapa tahun, Ustaz? Minhajul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minhajul Quran ini sudah 3 tahun, masuk tahun keempat, Ustaz. Masya Allah. Berarti itu sejak antum pulang Sudan ya? Iya, sejak 6 bulan setelah kita pulang dari Sudan. Iya. Sekarang angkatan berarti 3 angkatan. Iya, sudah lulus 1 angkatan, sekarang sudah ada angkatan keempat. Masya Allah. Berarti itu setingkat Mahat Ali, Ustaz? Ada Kisem Mahat Ali, ada juga sekarang lebih banyaknya malah di Kisem KMI-nya yang SMA. Mutawasitoh ya. Thanawiyah. Nah ini saya ingin Ustaz dari Ustaz Handika, Ustaz Hilmi, karena kebetulan antum berdua di tempat. Dari Ustaz Handika mungkin motivasinya Ustaz kok masih datang daurah belajar sama kita, padahal yang datang kan ada santri antum juga. Iya. Ya kan? Jadi ini santri beliau juga datang ngaji bareng itu. Apa motivasinya, dan dari Ustaz Hilmi mungkin inspirasi dari ayat tadi, Ustaz. Nah, Ustaz Handika dulu, Yeah. Ustaz. Jadi kalau ana sih simpel aja, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kita kan sama santri sering ngaji bareng. Yeah. Ngaji kitab adab, kitab fikih segala macam ya. Terutama di kitab-kitab adab itu kita baik di teorinya maupun kadang baca siar ulamanya, gimana mereka itu belajar dengan waktu yang lama sampai usia senja, sampai bahkan ada sebagian mereka yang belajarnya pun telat tapi tetap nggak menghalangi mereka untuk ke sana. Kita sering ngaji sama mereka, cuma ya namanya ngaji kan teori, duduk bareng segala macam, ya hanya omongan gitu kan. Cuma sebetulnya ya kemarin kita baru ngaji juga kan sama Syekh Asad. Banyak hal yang sebetulnya itu dalam transfer keilmuan itu hal yang tidak terucapkan tapi terajarkan. Hal-hal. Ya, Hal. yang disebut dengan hal itu. Ya. Sedangkan ulama kan mengatakan lisanul hal ablaq min Antoku min lisanil maqal. antok min lisanil maqal. Ya. Jadi ya kadang kita bicara berbusa-busa kepada santri, kita mau nanamkan kepada mereka hubul ilmi, kepada mereka cinta ilmu, tapi lihat ustadznya sendiri merasa yaktafi bi ilmi, kan bagaimana itu bisa? Iya, jadi kadang bahkan mungkin gimana kita lihat kadang guru-guru kita dulu mungkin secara keilmuan ya biasa, cuma bagaimana mereka mengamalkan itu kita lihat dalam diri mereka sendiri, dalam keseharian mereka kadang itu ablak. Sedangkan banyak orang yang mungkin ngomongnya pintar segala macam, ketika perbuatannya nggak sesuai dengan ucapannya ya akhirnya itu menjatuhkan muruah mereka sendiri. Jadi itu sih lebih pengen ya, nanamkan hubul ilmi ke santri, ya sebetulnya kita juga butuh ya. Karena itu tadi ya, sama juga apa yang antum baca di ayat tadi kan, kata ulama juga ta'alamu qabla an tasudu. Sekarang kita udah di depan ya, kadang apalagi ya kita ini kan belum sepuh, masih muda-muda ya. Kadang kalau diberi di depan terus masih muda, ngeri Zat. Ya. Ya, Masya Allah. Jadi kadang harus turun buat biar tahu diri lah, Zat. Itu aja mungkin, Zat. Mungkin Ustaz Hilmi lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Sad tadi ya? Surat Sad ya. Ayat 76. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau inspirasi tadi waktu lihat ayat ini, kalimat ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, dengan taklil khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi di sini ada asumsi yang anggap dirinya lebih baik itu karena materi tadi ya.
materi. api sama Minar sama khalaqtahu min tin. Kebetulan kita ini sama Nabi SAW itu diajarkan bagaimana ngukur kemuliaan itu ternyata bukan dengan materi, tapi lebih dekat ke maknawi. Bukan wujudnya apa, tapi lebih kepada ilmu apa yang kita punya. Bahkan kalau kita baca kitab Ta'limut Ta'lim ya, Imam Burhanuddin Az-Zurnuji itu menyebutkan bahwa fadilahnya Nabi Adam alaihissalam itu memang karena ilmunya. Maka manusia itu saat upaya dia terus mencari ilmu itu dia jalankan, di situ sesungguhnya kemuliaan manusia tersebut. Tanpa melihat status sosial, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Lah kita itu kebetulan ya, saya lihat ayat ini tuh relevan gitu loh sama kita, ada di zaman dimana kalau tadi Ustaz Setyo nyampaikan Ana sama Ustaz Handika di Wonosobo, selain sama santri kan kita interaksi sama masyarakat itu kan tentu nggak bisa terlepas ya. Kita kan bangun masyarakat yang bagus seperti apa, kita temukan ternyata banyak di tengah masyarakat itu mereka melihat yang namanya sukses itu diukur dengan materi kan ya. Gimana yang kendaraannya ada rodanya 4, rumahnya yang bertingkat ya, walaupun belakangnya hancur, nggak ada WC, yang penting depan rumahnya kelihatan rapi, bagus. Walaupun yang mereka dapatkan uangnya itu nggak semuanya dari hasil kerja, banyak dari mereka yang bahkan ngutang. Selain ngutang bahkan yang diambil jalannya lewat jalur dosa riba dan lain sebagainya. Nah di situ Ana kemudian sempat mikir dan bertanya ke beberapa pemuda di sana yang ikut pengajian, mas-mas kalian itu di tengah masyarakat sebenarnya yang buat kalian spesial itu apa sebenarnya? Ya menurut kami spesial, istimewa, sukses itu ya kalau mapan saat itu gitu. langsung antum wawancara Langsung, ya? iya saya wawancara langsung. Ajib. Jadi bukan terus sekedar asumsi kayaknya Iya. atau pernyataan orang lain yang Langsung tanya. ya nanya langsung. Bahkan pada tahapan di mana mereka itu kalau misalkan anaknya pada khitanan ya, itu walaupun punya hutang, tanggungan apa gitu ya, mereka tetap akan maksakan punya hajatan walaupun harus nyari utangan. Apa dasarnya? Dasarnya ini saat mereka khawatir nggak masuk khairiyah. Khairumen khairiyah materia itu. Iya. Makanya kemudian itu diupaya. Ajib. Nah ini Ana tutup. Jadi bagaimana kemudian syariat kita itu datang kemudian mengajarkan kita bahwa materi yang mungkin terlihat seindah apapun ternyata itu bukan barometer seseorang itu baik dan buruk ya. Terbukti ana khairum minhu di sini ternyata terbantahkan dengan ilmu. Makanya kalau misalkan tadi materinya kenapa saat kok masih pengen ngaji ya, tentu motivasi terbesarnya ini berarti dari ayat ini. Khairiyahnya bukan jabatan direktur, bukan mudir, bukan kiai, bukan tokoh, bukan banyak duit, tapi fil ilmi. Wallahu a'lam. Kalau kita pakai teori 5T itu antum sudah 5T sebelum tahu 5T itu. Jadi 5T itu tamhid, tilawah, tafsir, tadabur, tazkiyah. Ini sekalian 5T ya. Ya sekalian. Jadi 5T itu saat kita itu pengen mengambil hidayah dari ayat Al-Qur'an, kayak ayat tadi, surat tadi. Fokusnya bukan ke tafsir. Jadi pertama itu dimulai dengan mukaddimah, di mana kita sebagai Raisul Jalsah itu kita cuma ini aja, ayat ini membahas tentang ini, asbabun nuzul, surat, perkenalan lah, mukaddimah musyawiqah. Terus setelah itu kita membaca tilawah, dimulai dengan tilawah Al-Quran, ayat yang ingin kita bahas, kemudian tafsir ijmali. Bahkan Syekh Profesor Dr. Muhammad Rabi'ah, guru kami di metode 5T ini, beliau sangat menjaga jangan sampai seorang mudirul jalsah itu yakhudhu, terlalu masuk detail ke khilafatul qiraat, khilafatul fiqhiyat, khilafatul ma'ani lughah dan sebagainya.
langsung masuk ke yang ketiga, itu keempat, itu tadabur. Tadabur itu apa? Harus dilakukan dengan metode sharing, nggak boleh satu sisi, nggak boleh monolog. Karena beliau mengambil dari ayat Al-Quran, mastama'aqamun fi baitin mudbillah yaqra'una kitabah wa yatluna wa yatadarrusuna. Jadi makom tertinggi dalam mengambil ma'ani Quran itu boleh dengan qiraah, yang kedua tilawah, ketiga tadarus, yaitu dengan sharing aktif. Jadi setelah itu, apa itu maksudnya tadabur? Tadabur itu mengambil hidayah Quran sesuai dengan profesi masing-masing. Maka ketika kemarin kami di Kediri ngobrol dengan seorang TU di pondok administrasi, bukan ustadz, dia memiliki inspirasi yang berbeda. Ketika kami duduk dengan tukang sayur yang pekerjaannya itu suplai sayur di supermarket, inspirasi dia tentang ayat itu berbeda. Nah, tujuan kita tadi sudah memberikan koridor dengan tafsir Ismaili. Nanti para musyarikin itu apa hidayah yang bisa diambil di profesi masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir adalah tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Setelah Ustadz Marzuk, Dr. Marzuk, Ustadz Hilmi, Ustadz Handika dan lain-lain itu mengemukakan hidayah, inspirasi. Dan inspirasi ini difokuskan yang berkaitan dengan al-imaniyat waruhaniyat dan tentang amal-amal soleh yang berkaitan dengannya. Yang terakhir itu tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Kita membuat seperti komitmen. Setelah kita ngambil hidayah ini, apa kira-kira langkah pasti setelah detik ini di hidup antum? Nah, misalkan tadi tentang Ana mengatakan nggak boleh yang namanya al-fadhil itu nggak boleh merasa sombong dengan mafdhul. Maka langkah saya, kalau ada santri saya yang pintar kitab ini dan saya nggak bisa, saya akan ngaji dengan santri saya. Nah, itu namanya tazkiyah. Jadi 5T itu sebenarnya adalah bagaimana membumikan Al-Quran di kalangan awam, sehingga motivasi yang dipakai orang awam itu tidak motivator barat, tidak psikolog barat, dalam hal berumah tangga, dalam hal suami istri, dalam hal pekerjaan, hal yang simpel, rumah tangga, pekerjaan, ibadah, seperti itu. Jadi 5T seperti itu. Jadi jujur saja ya, tadi inspirasi dari Syekh Marzukin itu saya nggak kepikiran. Apa inspirasi antum dari anak khairun minhu? Syekh kami itu nggak pernah membanggakan atas syekh yang lain. Padahal mungkin takhusus dia di bidang itu dan takhusus yang lain tidak di bidang yang itu. Nah, itu kan inspirasi hidayah sesuai dengan pengalaman yang beliau alami. Seperti Ustadz Helmi, kita nggak kepikiran anak khairun minhu itu banyak orang yang menjadikan khairiyahnya itu di materialisme, di materi. Nah, itu kalau kita tidak dengan tadarus, mungkin kita duduk seharian belum tentu kepikiran hal itu. Tapi karena dengan tadarus itu kita dapat ilmu dari orang lain. Nah, sebenarnya 5T itu di situ dia. Jadi 5T itu intinya itu. Maka antum sudah bisa mempraktekkan. Ya, dan ada satu faedah ya. Syekh kami yang di Mekah itu mengatakan antum bisa menghatamkan dengan istri antum, dengan desa antum, mustama antum setahun bisa ngatamkan Fatihah sampai Wadduha. Itu sudah mumtaz. Bahkan seandainya itu kurikulum sampai antum meninggal untuk masyarakat dan keluarga antum, itu sudah baik. Kenapa? Karena salah satu hikmah surat-surat pendek itu, dia di sana sudah mengandung tentang usulul iman dan usulul i'tiqad. Jadi masyarakat itu bagaimana khaufullah muraqabatullah itu sudah tertanamkan. Adapun syariat itu mereka kalau sudah punya iman, mereka akan mencari syariat yang benar. Dengan guru-guru yang berbeda nggak ada masalah. Fikih itu akan sambil jalan. Tapi usul itu sudah ini. Maka kata guru kami, antum bisa ngajarkan Anas Al-Fatihah sampai Wadduha saja selama hidup antum atau selama setahun, dan itu kan sedikit ya. Itu sudah cukup ya untuk untuk dakwah di masyarakat. Tapi dengan cara kayak ini, ngobrol. Anas sampai Wadduha, Zat. Cukup. Yakfi. Dari belakang itu berarti ya. Iya, antum mulai dari Fatihah, Terus Anas, Al-Falaq sampai Wadduha. Tapi caranya bukan monolog. Caranya ngobrol. Jadi antum idatnya idat secukupnya aja. Idat dari Jalalain, Muyassar, Mukhtasar. Idat dari terjemah. Dan ini antum ajarkan ke santri antum semua. Karena ini nggak butuh spek mufasir, nggak butuh spek dokter ilmu Quran. Santri antum punya tafsir Muyassar, punya pernah ngaji sama antum sampai Wadduha. Terus nanti dakwah di masyarakat dengan itu cukup. Yang penting pas poin tadabur dan tazkiyah harus ada satu-satu. Akhi,
Antum apa yang antum ambil dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, ana mengambil gini. Oke. Dalam hidup antum, apa yang pengen antum lakukan dari inspirasi yang antum dapatkan? Saya nggak akan kembali lagi ke tukang sihir. Itu sudah cukup, tazkiyah namanya. Kemarin kami itu saat bahas bismillah, itu cuma 4 orang, itu hampir 1,5 jam. Cuma bismillah. Tapi ilmu yang kita dapatkan itu oh iya ya. Bukan dari diri kita, dari para musyarikin. Itu insya Allah 5T Ustaz. Aja senakum 5T karena ya itu yakfi lah. Itu 5T itu memang kita niatnya nggak mempersulit. Niatnya bagaimana Quran hidayahnya bisa tersebar ke tingkatan masyarakat serendah mungkin. Seperti itu. Dan santri antum harus diajarkan juga. Karena ini nggak butuh alamah. Yang penting dia sudah tahu makna ijmali. Kalau nggak tahu jangan malu untuk nanya. Dan urutannya tadi, mulai majelis itu dengan pembukaan, sesuatu yang menarik tentang ayat atau surat tersebut, dan harus dengan baca Quran. Ini sanatnya gitu. Harus dimulai dengan tilawah. Seperti Sayyidina Umar ketika bersama Ibnu Abbas dan ulama Badr di hadis Bukhari, ketika menafsirkan Idza Ja'a Nasrullah, beliau membaca Idza Ja'a Nasrullah sampai selesai. Baru nanya satu-satu para sahabat. Setelahnya tafsir ijmali, dan itu tugas antum atau santri antum ketika dakwah di masyarakat, memulai menafsirkan, menerjemahkan surat itu secara mujmal tanpa tafasil, baru tadabbur pelan-pelan. Yang terakhir Tamhid, tartil, tafsir ijmali, tafsir, ijmali, tadabbur. tasabbur. Ya, tadabbur itu mengambil hidayah inspirasi imani wa amali. Terus tazkiyah, apa langkah aplikatif konkret dari hidayah yang baru kita bahas. Jadi kita catat nanti, kayak dari Ustaz Choi kita anak catat, dari Ustaz Ilmi, Ustaz Andika. Terus di akhir apa langkah pasti antum setelah ini gitu loh. Baik, selanjutnya sebelum yang terakhir kita ke Ustadz Wawan. Ustadz Wawan, kenapa antum masih ingin, padahal antum sedang sibuk ini kan dalam rangka petugas haji. Semoga diterima, amin. Enggak diterima, Mas. Udah pengumuman. Ya, tahun depan. Amin. Amin. Januari daftar lagi. Insyaallah. Padahal istri antum juga misalkan sedang hamil awal, itu kan butuh, tapi tetap datang bolak-balik. Iya kan, untuk mengikuti 1 jam, dan itu naik gunung kan, turun gunung naik gunung. Itu motivasinya apa Syekh? Sama tadabbur tadi Ustaz. Afan saja. Jadi yang pertama Ustaz, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Yang pertama itu mencari ketenangan Ustaz. Allah. Karena ketika kita ketemu dengan guru-guru, ketemu dengan Syekh Labib, dan ternyata alhamdulillah di sini ketemu dengan Syekh Asaduddin Al-Ayyubi, yang sebelumnya kita cuman bisa nyimak lewat telegram, suaranya aja. Sama. Ini langsung ketemu orangnya, ternyata nggak ngira, masya Allah. Dan ketemu itu lebih, efeknya itu lebih dahsyat. Luar biasa. Kalau mungkin denger di rumah itu kan cuman kadang disambi ngapa-ngapain gitu. Sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, ini sekarang ketemu langsung dengan beliaunya, dan itu efeknya sangat luar biasa. Di hati itu lebih tenang. Kemudian kita itu ketika ada kesempatan untuk beramal soleh, pengennya beramal soleh sebanyak-banyaknya ketika bertemu dengan para guru-guru kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya jadi ingat dulu ketika ketemu dengan kakak kelas Ustaz. Jadi ada di Abu Bakar, kakak kelas di Abu Bakar, UMS itu, tapi beliau nggak lanjut. Dan beliau itu sebenarnya guru saya, guru tahsin, ngajar lebih sepuh ya? Lebih beberapa tahun lebih senior, ngajar tahsin. Dan beliau pernah menyampaikan satu hal, itu posisinya beliau sebagai kakak kelas dan guru. Bisa jadi saya ini memang sekarang secara keilmuan lebih tinggi dari antum, tapi nanti insya Allah antum ini lebih tinggi dari saya. Allah. Ini yang saya ingat terus, dan pengennya ketika kita ngaji bisa menularkan ke santri-santri kita, dan semoga untuk kedepannya santri itu lebih baik lagi dari kita. Mungkin kalau saya dulu kan enggak dari basic pesantren, SMA maksudnya? SMA, MA. Jadi MA Islam Jamsaren, PP itu
nggak beda mungkin kulturnya dengan teman-teman yang dari pesantren beda, sangat beda sekali. Dan secara keilmuan juga sangat jauh. Ya, jadi mungkin saya merasa banyak ketinggalan dari teman-teman yang lain. Kalau nggak ngaji, ketinggalannya semakin jauh. Dan kalau nggak ngaji, nggak mungkin akan bisa menyampaikan atau akan memberikan sesuatu untuk santri-santri. Jadi ibaratnya kalau di sini sekarang sedang belanja ilmu, nanti bisa disampaikan, dan harapannya santri itu lebih baik secara keilmuan, secara yang lainnya, secara amal juga semoga nanti santri-santri lebih baik dari kami ini. Mungkin ini dua hal ini aja ya. Jadi motivasi. Ustaz Wawan ini kan sekarang di Magetan ya? Di Magetan. Itu SMP SMA Ustaz? SMP SMK. Antum sebagai kepala sekolah ya? Sebagai mudirul ma'had. Allah. Padahal dulu MA nggak mondok. Dulu nggak mondok. Terus mondoknya di Sudan. Mondoknya di Sudan, alhamdulillah 5 tahun. Di Baat Mau Dudi ya. Kan? Sekarang itu Yazid kan? Yazid. Pertama kali ngerantau langsung ke Afrika, Ustaz. Allah. Belum pernah Subhanallah ya. keluar daerah. Sekarang mudirul ma'had. Sekarang mudirul ma'had. Di Magetan ya? Di Magetan. Jadi ya. nanti teman-teman kalau ke Magetan Bisa mampir di Pondok Pesantren Hidayatullah Magetan. setelah daurah insyaallah ya? Nah, insyaallah. Insyaallah. Nazar. Umul Jum'ah. Ketok kabutan. Nal Abqurah ya. Pada daurah insyaallah. Insyaallah. Ya. Syukur Ustaz ya. Tayyib Ustaz Wawan, jazakumullah khairan katsiran wa nafa'allahu bikum ya. Jadi di sini Masya Allah banyak mudir ya Ustaz. Ada Ustaz Ilmi, Ustaz Handika, Ustaz Wawan, Ustaz Salman, Doktor sedang merintis di Kediri insya Allah. Kediri kita serius ya? Iya, insyaallah kita serius. Masya Allah. Terakhir insya Allah kita muhumis ya Ustaz Salman. Ini beliau dari Salatiga, pernah mengasuh di Al-Madinah, Al-Maka, dan juga merangkap yayasan ya. Kan yayasan kan antum? Loh, yayasan lo biasanya ngurusin duit gelem ngaji lo. Longko lo. Ya kan? Yayasan itu kan biasanya lebih ke idarah biasanya. Sarprat dan sebagainya. Dan kalau udah tahu fasilitas itu kan biasanya nggak kepikiran ngaji kan sudah. Tapi beliau masih ngajar, masih ini mengasuh santri walaupun merangkap yayasan. Sebagai penutup, ana pengen Ustaz dari antum inspirasinya apa, motivasinya apa, plus tadabbur tadi, ana khairun minhu tadi. Fadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kalau anak Zat, Ya. biasanya kalau anak kangen masyayikh itu, entah itu masyayikh dari Sudan atau masyayikh dulu di Wadi Mubarak atau di Gontor, itu pasti nyari di YouTube atau buka akunnya. Itu yang bertemu secara online saja, itu kadang yang menyemangati kita, memotivasi kita di tempat kita berjuang sekarang ketika dilanda futur. Kadang-kadang kita buka khutbahnya Syekh Umar itu udah Membuat tenang. bukan tenang saja, kadang berambangi gitu. Kadang berambangi kayak menangis gitu loh. Oh iya. Berkaca-kaca. Iya, berkaca-kaca kayak mau apa ya? Ya sedih, kangen dan lain sebagainya. Ingat-ingat wejangan dulu atau ketika ingat guru-guru kita di kantor, buka cari khutbahnya, pidatonya Ustadz Sukri, Ustadz Hasan, itu yang menjadikan kita termotivasi. Maka datang ke daurah seperti ini ya yang pertama menjadikan motivasi adalah ya ketemu sama teman-teman, ketemu masyayikh, tajdidniyah dan lain sebagainya. Itu yang kita ada yang sama seperti Ustadz Wawan tadi kan, ketenangan, nyari ketenangan. Yang kedua sebenarnya banyak tapi hilang kabeh. Berarti antum ini ya sedih banget ya, terharu ya. Ya terharu. Jadi momen seperti ini ya yang memang anak tunggu-tunggu setiap tahunnya. Iya sama. Dari tahun kemarin nunggu tahun depan itu udah dari sebelum pengumuman dibuka itu udah nunggu-nunggu Ustaz. Iya. Sampai pengumuman dibuka langsung daftar.
Walaupun itu belum izin istri, walaupun belum izin yayasan. Iya. Udah mengkosongkan. Saya penting daftar sih, hujai argumennya terakhir kudu menang gitu loh. Iya. Harus datang ke sini. Iya. Gitu. Yang kedua ya, ketika ngajar itu kita kadang-kadang motivasi santri seakan-akan kita paling alim. Bener kadang itu. Sering itu Sat. Anak ngerasakan Rasa di hati kan? Iya. Rasa di hati gak bisa dibohongi. Kita motivasi santri seakan-akan ini loh, tiru Ustadz Antum gitu. Iya. Paham. Nah, itu kan nafsu Sat sebenarnya. Nafsu. Enggak itu nafsu, enggak tahu itu setan. Seperti tadi ana khairum minhu tadi. Iya. Maka torikoh kasrnya gimana cara untuk menghancurkan nafsu itu tadi ya dengan belajar lagi. Jadi ketika kita datang ke daurah seperti ini, ketok bodoh nih, itu yang kita jadikan dialog dengan diri kita sendiri. Loh kan, kowe cek goblok kan, kowe cek bodoh toh. Ya. Berarti kemarin itu nafsu yang kemarin itu akhirnya terkalahkan dengan realita yang kita paksa untuk kita wujudkan itu. Jadi kadang-kadang seperti itu anak torikohnya untuk mengkasar hawa nafsu itu kita mendatangi realita yang kontradiksi dengan apa yang kita rasakan dari hawa nafsu kita. Nafsu itu kita tabrakkan dengan kenyataan. Nah, itu tadi tentang ana khairum minhu khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu dua yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang terakhir kan Uding, ya untuk sebagai tirakat saya Sat. Tirakat ya gimana? Karena di pondok ini kan ngerintis banyak bidang-bidang yang kita belum punya SDM di sana. Tapi Ana merasakan sendiri bidang yang harus kita usahakan paling nomor satu itu sebenarnya kan ilmu. Walaupun di manajemen perlu, di administrasi perlu. Iya. Banyak lah. Iya, banyak. Tapi ketika Anas sendiri sebagai mudir nggak mencontohkan atau nggak punya tirakat untuk belajar lebih, walaupun kita punya beban banyak tentang administrasi, tentang manajemen, tentang update sumber daya, bahkan ngajar santri dan lain sebagainya. Itu kalau belajar tidak kita jadikan wasilah untuk doa, semoga pondok ini nanti dimudahkan dalam perjalanan ke depan. Kalau tirakat tolabul ilm tidak menjadi nomor satu,